Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hari ini kita akan mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 102. Ini berkenaan dengan ilmu sihir. Ini rada keung ya bahasanya. Rada keung. Terus sekalian, di dalam Islam ada yang disebut dengan khawarikul adah. Khawarikul adah. Apa khawarikul adah itu? Khawarik itu di luar batas. Al-adah itu kebiasaan atau kenormalan atau pada umumnya. Maka khawarikul adah itu kadang diartikan sebagai kesaktian atau sesuatu yang di atas atau di luar kenormalan. Normalnya orang dibakar itu hancur, hangus, tutung. Tapi dengan khawarikul adah ada orang yang tidak bisa dibakar. Normalnya orang di nyebrang laut itu tenggelam. Tapi ada orang yang bisa menyeberang laut, lautnya yang terbelah. Normalnya tidak ada orang yang bisa membelah bulan. Gimana caranya belah bulan? Tapi ada orang yang bisa membelah bulan, dan bulan itu benar-benar terbelah. Bukan terlihat terbelah, tapi benar terbelah. Kalau terlihat terbelah itu sihir, tapi ini benar-benar terbelah. Nah, itu namanya khawarikul adah. Ada juga orang yang tidak dapat terlihat oleh pandangan mata, itu khawarikul adah. Ada juga orang yang bisa makan beling, itu juga khawarikul adah. Ada juga orang yang bisa menaklukkan hati wanita pujaannya hanya dengan sekali kicepan. Itu juga khawarikul adah. Pertanyaan besarnya adalah, apakah setiap khawarikul adah itu dapat diterima ataukah setiap khawarikul adah itu ditolak semua? Nah, dalam ilmu akidah, dalam ilmu tauhid, kita mengenal yang namanya khawarikul adah itu ada 5. 4-nya diterima, 1-nya ditolak dan dinyatakan sebagai sebuah kemusyrikan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika pelakunya masuk pada syirik akbar, dia keluar dari Islam dan tidak diterima keislamannya serta dikekalkan azabnya di neraka. Orang di neraka itu ada yang dikekalkan, ada yang tidak. Kalau yang dosa seperti maksiat, dosa seperti yang biasa pada umumnya dosa, itu tidak dikekalkan, ada batasnya. Tetapi kalau dosa kemusyrikan, dosa yang mensekutukan Allah, itu dikekalkan di neraka. Kemudian secara hukum pidana duniawi, pelaku-pelaku hal tersebut, sihir maksud saya, itu dari dalam Islam itu pelaku sihir itu dihukum mati. Dalam Islam, sihir itu santet dalam Islam itu pidananya adalah hukuman mati. Tentu lewat pengadilan. Pengadilan akan membuktikan bahwa dia pelakunya. Kemudian kalau dia disuruh taubat 3 kali tidak mau taubat kembali kepada iman,
maka hukumannya adalah hukuman mati. Vonisnya adalah vonis mati. Nah, itu berkenaan dengan khawariqul adah. Nah, apa saja 5 khawariqul adah itu sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang kisah Nabi Sulaiman yang diklaim oleh orang Yahudi sebagai gurunya sihir. Gitu. Padahal Allah menegaskan Sulaiman itu tidak mengajarkan sihir. Syaitan itu yang mengajarkan sihir. Cuman orang Yahudi membiaskan berita itu dan mengatakan bahwa Sulaiman yang mengajari kami sihir. Bukan iblis, bukan jin. Padahal yang mengajari mereka itu iblis dan jin. Ada 5 khawariqul adah. 4 kita imani, 1 kita tolak sebagai sebuah kekufuran dan kekafiran kalau pelakunya tidak bertaubat, dan tentu kemusyrikan. Yang pertama, khawariqul adah itu adalah mukjizat. Ini saya sering ulang-ulang supaya lebih paham. Mukjizat itu adalah khawariqul adah, extraordinary, kesaktian. Saya tidak suka nyebut kesaktian sebenarnya, tapi itu yang paling dekat dengan bahasa Indonesia, yang diberikan khusus oleh Allah SWT kepada para nabi dan para rasulnya. Dan mukjizat itu tujuannya adalah untuk mengalahkan musuh serta menunjukkan kekuasaan Allah dan kebenaran risalah nabi yang bersangkutan. Jadi mukjizat itu adalah kesaktian yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasulnya untuk setidaknya 3 tujuan. 1, meneguhkan kekuasaan Allah. Yang kedua adalah mengalahkan musuh-musuh para nabi yang selalu menghambat dan menghalangi dakwah para mereka. Yang ketiga adalah sebagai sebuah penambah keimanan bagi para rasul, para nabi di dalam dakwah mereka. Itu mukjizat. Dan semua kita mengenal mukjizat para nabi dan para rasul. Namun dari semua mukjizat yang ada, yang paling besarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim dari segala macam aspek dan sisinya adalah mukjizat. Dia adalah mukjizat ilmu, dia mukjizat bahasa, dia mukjizat bacaan, dia mukjizat kesaktian, dia mukjizat segala apapun yang berkenaan dengan Quran adalah mukjizat. Dan kita tiap hari bersentuhan dengan mukjizat itu, tapi jarang merasakan. Bacaan itu lambang banget itu digalain Quran biasa gitu. Megang juga tidak mengagungkan, tidak mau mentadaburi, kadang membawanya juga tidak dengan rasa hormat. Padahal itu adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada manusia. Namun kita jarang merasakan dan menyelaminya. Nabi Muhammad punya jari-jari yang memancarkan air, dan sahabat biasa berwudu dari jari beliau. Sahabat tuh baris itu 5 wudu di sini. Ini air keluar. Nabi Muhammad SAW bisa membelah bulan dengan sebelah-belahnya, bukan belah terlihat, tapi memang belah. Coba bayangkan, ada orang bisa membelah bulan. Kalau terlihat membelah bulan mah bisa. Orang pun kalau di matanya digini-gini bisa 2 tuh kelihatan tuh. Kalau terlihat belah, ini belah beneran. Ayatnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Bahwa bulan itu insyaallah pernah terbelah, dan itu hadis-hadis sahih bahwa Rasul pernah ditantang orang Quraisy, "Saya Muhammad, geus kewelah, kalau kamu bisa belah bulan, kami beriman kepada kamu." Nabi Muhammad saat itu berharap moga-moga orang Quraisy ditunjukkan mukjizat itu beriman. Oleh Nabi bulan dibelah, satunya terlihat di Akhshabin, satunya terlihat di Jabal Qubais, terbelah. Tapi setelah terbelah, orang Quraisy mengatakan ini adalah bagian dari sihirmu. Padahal tidak ada sihir yang dapat membelah bulan, tidak ada. Sihir apapun, iblis setinggi apapun, jin sehebat apapun, ifrit sekelas apapun, tidak akan ada yang bisa membelah bulan.
modus orang Quraisy menantang untuk kembali mengingkari. Itu modus orang Quraisy. Itu yang pertama, mukjizat. Nabi Ibrahim api sifatnya berubah jadi dingin. Nabi Musa laut yang menenggelamkan malah terbelah. Dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah irhas. Irhas itu shod ya, pakai hak irhas. Itu adalah khawarikul adah atau boleh dibilang kesaktian supaya lebih paham yang Allah berikan kepada calon-calon nabi dan rasul. Itu namanya irhas. Seperti bayi Ismail yang menggerak-gerakkan tumit kakinya ke tanah, keluarlah Zam-Zam. Zam-Zam itu dalam bahasa Sunda burial. Zam-Zam. Sebagian orang nyebutnya yam-yam karena nggak bisa nyebut Z, yam-yam. Udah lihat belum acara Yum itu Zoom. Sebagian ada yang tidak bisa nyebut itu. Nah, Zam-Zam itu adalah asal kata dari Zam-Zam, artinya burial muncul. Itu irhas namanya. Nabi Muhammad pergi ke Syam berdagang. Itu ada awan kemana-mana melindungi beliau dari panasnya matahari. Nah, itu irhas. Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya tanpa anestesi, tanpa pembiusan, tanpa proses seperti medis pada umumnya. Itu irhas. Karena beliau saat itu belum jadi nabi. Umur berapa tuh? 4 tahun. Sampai teman-temannya itu berlari ke Ibu Halimah. Ibu, Muhammad dibunuh orang, diculik dan dibunuh. Masa berlari Ibu Halimah, ibu susu beliau, menghampiri. Ternyata Nabi Muhammad biasa saja, dadanya bersih, tapi memang ada bekas jahitan sedikit. Padahal semua anak itu bersaksi Muhammad dibunuh orang. Namanya dibelah kan dibunuh kan. Tapi itu adalah irhas. Irhas Muhammad SAW sebelum beliau jadi nabi dan rasul. Syukuran. Itu irhas. Dan masih banyak kalau kita ceritakan irhasnya beliau SAW, keajaiban-keajaiban yang dialami beliau dan para sahabatnya sebelum diangkat jadi nabi, dan teman-temannya sebelum diangkat jadi nabi dan rasul. Yang ketiga, yang namanya khawarikul adah ketiga itu adalah al-karamah. Karamah itu adalah kesaktian yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Dan mohon diingat, yang disebut wali itu tidak terbatas hanya wali Songo. Wali Songo itu wali Jawa. Kalau selain wali Songo masih ribuan dan jutaan wali-wali Allah yang lain. Karamah adalah kesaktian yang Allah berikan kepada para wali-walinya. Berdasarkan apa? Berdasarkan istiqomah mereka menjalankan agama dan dakwah tentunya. Apa dalilnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut dengan masa depannya dan tidak merasa sedih dengan masa lalunya. Orang-orang yang Allah berikan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan dan keamanan dalam hidup mereka. Dan mereka adalah wali-wali Allah. Siapakah wali-wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itulah wali Allah. Maka para ulama menyimpulkan bahwa karamah itu sumbernya adalah istiqomah. Al-karamah asluha istiqomah. Wal istiqomah aslul karamah. Wal istiqomah a'dhamu minal karamah. Karena karamah itu bersumber pada istiqomah dan istiqomah merupakan sumber dari karamah, maka kesimpulannya istiqomah itu lebih afdal dan lebih tinggi daripada karamah itu sendiri.
Istiqomah itu lebih tinggi daripada karomah. Nah sekarang salah kaprahnya orang-orang itu adalah mengejar karomah-karomahnya para wali, tapi tidak mengikuti istiqomahnya mereka di dalam agama. Karomah dikejar-kejar, tapi istiqomahnya tidak dikejar. Padahal kalau kita ingin mendapatkan karomah mereka, ikuti istiqomahnya dalam dakwah, dalam beragama, dan lain-lain sebagainya. Apa dalilnya bahwa karomah itu sumbernya istiqomah? Artinya apa? Kita pun bisa dapat karomah asal kita istiqomah. Bisa jadi karomah itu dalam bentuk kesaktian, atau karomah itu dalam bentuk istiqomah kita dalam beragama. Nah, istiqomah kita dalam beragama itu adalah seafdol-afdolnya karomah. Karena karomah secara bahasa artinya adalah kemuliaan. Hanya saja kemuliaan ini ada dalam bentuk kesaktian, ada dalam bentuk yang bukan kesaktian. Sehingga ulama sepakat karomah yang paling tinggi adalah istiqomah kita di dalam beragama. Dalilnya adalah hadis riwayat Tirmizi, hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan menjadi musuhnya. Siapakah wali-wali Allah itu? Nabi SAW, Allah menjelaskan dalam hadis qudsi. Hadis ini hadis qudsi, sehingga bisa dikatakan Allah yang berfirman di dalam hadis ini dengan redaksi Rasulullah SAW. Allah menjelaskan siapa wali Allah SWT. Ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Sebelumnya wa ma yazal 'abdi yataqarrabu ilayya bimma aftaratu alaihi, afdal mimma aftaratu alaihi. Bahwa seorang hamba tersebut selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah fardu. Ini penjelasan Allah tentang walinya. Allah menjelaskan dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan memusuhinya. Siapakah wali Allah? Yang pertama, orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan ibadah-ibadah fardu. Ibadah fardu itu sholat, puasa, haji, zakat, dan lain sebagainya. Yang syahadat. Lalu setelah melaksanakan ibadah fardu ditambah wa mazalal 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Kemudian dia menambahkan ibadah-ibadahnya itu yang fardu tadi dengan ibadah-ibadah sunnah. Hatta uhibbahu, hingga aku mencintainya. Nah, inilah proses dia menjadi wali. Jadi wali Allah itu adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah fardu, lalu menambahkannya dengan ibadah-ibadah sunnah, hingga Allah pun mencintainya. Dan kalau Allah sudah mencintainya, apa kata hadis? Fa in ahbabtuhu, ini lanjutannya. Jika aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku menjadi pendengarannya saat dia mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bihi, aku menjadi penglihatannya saat dia melihat. Wa yaduhu alladhi yabtishu biha, aku menjadi tangannya saat dia memukul. Wa rijluhu alladhi yamshi biha, dan aku menjadi kakinya saat ia melangkah. Coba, kalau Allah sudah menyatakan seperti itu, orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah fardu, mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah sunnah, hingga Allah jatuh cinta padanya, kalau bahasa anak sekarang. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah berkenan menjadi pendengarannya saat dia mendengar, penglihatannya saat dia melihat, tangannya saat memukul, dan kakinya saat melangkah. Itulah kewalian. Allah menjadi pandangannya, artinya apa? Dia hanya memandang dengan pandangan Allah. Atau juga dapat diartikan, dia memandang artinya matanya itu penuh dengan karomah, keimanan, ketakwaan, dan kesaktian. Pendengarannya juga sama, hanya mendengar dengan apa yang Allah izinkan didengar. Juga pendengarannya menjadi kesaktian yang Allah berikan untuk melindungi orang tersebut dari kejahatan musuh-musuhnya. Itu arti dari Allah jadi tangannya, Allah jadi kakinya, Allah jadi mata dan penglihatannya. Allah jadi tangannya artinya adalah Allah akan membimbing tangan tersebut kepada kebaikan, dan juga menjadikan tangan tersebut sebagai perlindungan dari kejahatan musuh-musuhnya. Maka tidak heran wali Allah itu sakti tangannya, karena memang tangannya dalam hadis ini Allah menjadi tangannya. Tentunya ini kias.
Allah menjadi kakinya, artinya dia hanya melangkah kepada ibadah kepada Allah. Dan juga Allah menjadi kakinya, artinya adalah Allah melindungi setiap langkah dimanapun dia melangkah. Itulah wali Allah. Ini kajiannya rada dalam, jero. Kalau balik sepintas rasanya nggak akan sempurna. Kalau sepintas nanti balik dulu kan, wah itu. Terus barokah nawelah, barokah ta'lim sih. Nah setelah itu, ketika Allah mencintai hambanya, artinya menjadikannya wali, Allah berkenan menjadi tangannya, kakinya, penglihatannya, pendengarannya. Bukan hanya itu. Di akhir hadis Allah menyatakan dalam hadis kudusinya itu, dan tidak ada yang membuat kesungkan untuk mencabut nyawa seseorang kecuali sungkanku untuk mencabut nyawa orang tersebut. Artinya wali Allah itu Allah paling berat mencabut nyawanya. Allah sangat berat, sangat sungkan, sangat kasihan, sangat sayang harus mencabut nyawa walinya itu. Kasihan. Coba ada orang yang meninggalnya itu, padahal itu takdirnya, tapi Allah sungkan mencabut nyawanya. Khawatir itu menyakiti. Padahal kata Nabi SAW, orang beriman itu saat dicabut nyawa kaqatratil ma, seperti tetesan air saja. Kalau kita orang beriman, jangan takut mati. Mati itu hanya seperti air netes dari keran. Bagi orang beriman. Tapi bagi orang kafir, kamisli syaur, seperti ada gada yang isinya itu duri-durian, bukan durian-durian, bukan. Duri, ya. Duri-duri yang digada itu dicabut dari lehernya. Gada dimasukkan ke dalam leher, di sana ada durinya dicabut. Itu adalah izhaqur ruhil kafir, lepasnya roh orang kafir. Tapi orang beriman itu seperti tetes air yang dari batu atas itu, celah, lembut sekali. Itu pun Allah tidak mau walinya itu merasakan itu. Kasihan. Sungkannya Allah kepada para wali. Nah mudah-mudahan kita diwafatkan sebagai orang yang beriman, seperti air yang menetes dari bebatuan di atas gua itu. Tes. Dalam hadis panjang riwayat Tirmizi, hadisnya hasan sahih, itu ketika orang beriman hendak dicabut nyawa, Allah kirimkan 2 malaikat membawa kain kafan dari surga. Wa ma'ahuma kafanun minal jannah. Lalu malaikat kedua itu bentangkan kain kafan dari surga itu. Kain kafan DKM ada, beda lagi itu mah. Ini mah ada yang menampung ruhnya kain kafan dari surga, yang nampung jasadnya kain kafan DKM. Kang Rana yang ngurus itu, adalah di penelitiannya beda. Ini mah yang diurus malaikat ruhnya. Malaikat membawa kain kafan dari surga, lalu menghantarkan ruh tersebut keluar dengan senyuman dan mengangkat melaporkannya kepada Allah. Setiap langit itu, lapisan langit itu bertanya, man hadha ruh tayyibah, siapa ini pemilik ruh yang baik ini, wangi sekali. Lalu setiap langit ditanya, malaikat 2 ini yang membawa roh tadi mengatakan, hadha, sebutkan namanya, Abdul Soleh, hamba Allah yang soleh, namanya si Fulan dan bin Fulan. Kemudian dilaporkan kepada Allah SWT, Allah bukakan pintu. Kemudian lalu diperintahkan bertanya, siapa ruh ini? Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah ingin menghormati siapa pemilik ruh itu. Bentuk penghormatan kepada orang soleh. Fulan bin Fulan, kata Allah, uktub, tulis namanya fil iliyin, dalam kitab namanya iliyin. Baik, kata malaikat. Kemudian malaikat disuruh untuk mengembalikan ruh itu ke alam kuburnya. Lalu malaikat membawa roh itu ke alam kubur. Nah di sanalah pertanyaan kubur dimulai. Berarti hari kedua kalau gitu, kalau hitungan pikiran manusia itu. Bisa juga lebih cepat hari pertama.
alam itu kan gaib ya. Yang jelas sebelum ditanya di kubur itu, roh itu disetorkan dulu ke langit. Lalu oleh Allah tuliskan namanya di iliin, baru malaikat bawa roh itu ke alam kuburnya. Disitulah setelah itu pertanyaan kubur. Yang sudah pasti selamat, karena Allah saja sudah tulis di iliin, pasti selamat. Itu orang beriman. Kebalikannya orang kafir, tapi tidak usah dijelaskan karena terlalu panjang ceritanya. Udah baca hadis atau bukan? Katanya Rasulullah itu kalau cabut nyawa itu nyerinya itu 2 kali lipat. Itu hadis. Ada keterangan seperti itu sebagai pengingat bagi umatnya supaya kita meninggal jangan begitu, karena kematian itu ada sakaratnya. Tapi ketika beliau menjelaskan tentang cara mencabut nyawa orang beriman, begitu hadisnya, seperti tetesan air. Bahkan Rasul menceritakan bagaimana mujahidin meninggal, sampai beliau mengatakan, andaikan aku hidup terus, aku ingin tiap tahun itu berjihad, supaya merasakan apa yang dirasakan oleh para mujahid yang syahid itu. Karena para syahid mujahid itu ketika meninggal seperti digigit semut aja. Seperti digigit semut. Karena kematian syahid itu asik dan enak, sampai hadisnya menyebutkan para mujahid itu berangan-angan agar tiap tahun syahid. Iya. Uqtal wa ahya, uqtal wa ahya 3 kali. Hidup lagi, mati lagi. Hidup lagi, mati lagi. Hidup lagi. Saking asiknya mati syahid. Karena hanya seperti digigit semut. Orang kalau digigit semut itu sensasinya itu ada enaknya itu. Jadi kumaha gitu, atel-atel enak gitu. Digigit semut. Kita aja yang menganggap ngeri dan horor bagi kematian. Bagi para mujahid itu adalah, bagi para syahid, syuhada itu bagaikan digigit semut. Artinya Nabi menyebut para mujahid meninggalnya seperti digigit semut. Kemudian dalam hadis tadi Nabi menyebut orang beriman itu akan disambut rohnya oleh 2 malaikat membawa kafan dengan kematian yang sangat halus. Kemudian hadis tadi yang sahih juga, Allah sungkan mencabut nyawanya orang beriman yang jadi walinya. Khawatir itu membuatnya tidak nyaman. Jadi kesimpulannya adalah ketika Nabi menjelaskan bahwa setiap kematian itu ada sakaratnya, mengingatkan kita agar jangan sampai mati kita mati yang sulit atau mati yang menyakitkan, dan memotivasi agar kematian kita itu seperti kematian tadi para wali. Kematian siapa? Kematian para mujahid. Kematian siapa? Kematian orang-orang beriman sebelum kita. Halus dan lembut. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan wafatnya kita adalah wafat sebagai orang-orang yang disambut ruhnya oleh 2 malaikat membawa kafan dari surga, kemudian mencabutnya dengan begitu lembut dan begitu halus. Amin ya rabbal alamin. Ada amalannya. Apa itu? Rajin-rajin membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena surat Al-Mulk atau Tabarak itu menyebabkan orang wafat dengan mudah dan husnul khatimah. Al-Baqarah ayat 102 maaf. Tadi belum dijelaskan, ditambahkan dulu. Dari karomah itu turun, setelah karomah namanya ma'unah. Ma'unah itu adalah kesaktian yang Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang bukan para wali, orang biasa. Paling atasnya itu adalah para nabi dan rasul, itu mukjizat. Nggak ada yang nyamain itu mukjizat. Di bawah mukjizat itu adalah irhas, nggak ada yang nyamain itu irhas. Di bawah irhas itu karomah para wali, nggak ada yang nyamain juga tuh para wali. Baru setelah di bawah karomah itu namanya ma'unah. Ma'unah itu untuk orang-orang biasa seperti kita lah. Kita dapat pertolongan, itu bukan karomah, itu namanya ma'unah. Tabrakan dahsyat, kita selamat sendiri, itu ma'unah. Jurang kita bisa lompati, celong. Padahal kalau kita lihat, wah asalnya ada malbisan di belakang. Itu ma'unah. Nginjak sana api tapi nggak panas, itu ma'unah. Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh, tapi bukan wali.
Nah yang terakhir, nah ini yang perlu ditolak ini. Sihir. Sihir juga kesaktian. Sihir juga di luar batas normalnya, khawarikul adah juga Pak kategorinya. Sesuatu yang extraordinary juga. Hanya saja kalau keempat tadi sumbernya dari Allah, sihir ini sumber kekuatannya dari syaitan. Namanya kuwatun syaitoniyah. Karena kuwatun syaitoniyah, maka proses meraih atau pencapaiannya itu adalah dengan sebuah ritual atau amalan tertentu yang diridhoi dan diperintahkan oleh syaitan. Berarti kesimpulannya, yang namanya sihir itu dapat dipelajari. Beda dengan mukjizat atau irhas atau karomah atau maunah, itu nggak ada pelajarannya, nggak ada pelatihannya, nggak ada kursusnya, nggak ada guru hayam sakti maunah karomah, nggak ada. Kalau sudah mulai dipelajari seperti itu, ada ritualnya, ada amalannya, ada bacaannya, ada syarat-syaratnya, itu dipastikan sihir. Meskipun terlihat seperti orang menyebutnya ilmu putih, meskipun nyebutnya ilmu putih. Jadi jangan terkecoh dengan istilah ilmu putih, dengan istilah kesaktian yang berasal dari kekuatan putih malaikat. Nggak ada. Hanya 5 itu cakupannya. Kalau enggak yang dibenarkan dalam syariat, karena itu bentuk keimanan. Kita harus mengimaninya. Kita wajib mengimani mukjizat, kita wajib mengimani irhas, kita wajib mengimani karomah, dan wajib mengimani maunah. Tapi yang ketiga ini wajib kita ingkari, namanya sihir. Menurut para ulama, orang-orang kaum muslimin dari dulu ya, terbagi 2 memahami sihir ini. Apakah sihir itu eksis dan punya efek, ataukah sihir itu tidak eksis dan tidak punya efek? Orang-orang Mu'tazilah meyakini bahwa sihir itu tidak ada. Dan otomatis kalau dia tidak punya hakikat, tidak existing, berarti dia tidak punya efek, tidak punya asal. Mazhab mereka mengatakan as-sihru laisa lahu haqiqah wa laisa lahu ta'thir. Itu orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah aliran pemahaman akidah yang hanya menggantungkan pada rasionalitas belaka. Mereka tidak mengimani yang gaib, mereka tidak mengimani hal-hal yang datang dari Quran atau hadis sekiranya tidak mereka pahami dengan akal mereka. Itu orang Mu'tazilah. Ciri khas orang Mu'tazilah itu di antara doktrinnya adalah mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Itu khas Mu'tazilah. Kalau sudah ada doktrin Quran itu makhluk, itu pasti Mu'tazilah. Karena kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Quran itu kalamullah. Kalamullah, firman Allah. Kalamullah berarti bagian dari sifat Allah, karena di antara sifat Allah adalah kalam. Kalau sifat Allah itu, kalau Quran itu kalam dan kalam itu dari sifatnya, maka Al-Quran itu adalah kekal dan abadi, karena dia adalah bagian dari sifat Allah. Orang Mu'tazilah enggak, Al-Quran itu makhluk, maka makhluk ini akan punah dan binasa seperti hanya punah dan binasanya makhluk-makhluk yang lain. Jadi cek orang Mu'tazilah mah Quran teh bakal leungit, cek orang Mu'tazilah. Mushafna leungit, bacaanna leungit, itu kata orang Mu'tazilah. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah karena bertolak belakang dengan Mu'tazilah tidak begitu. Ahlussunnah meyakini bahwa Quran ini adalah abadi. Mungkin mushafnya mungkin hilang, tapi Al-Qur'annya, bacaannya itu kekal abadi dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah meyakini bahwa orang itu kalau nggak di surga di neraka. Kalau amalan itu imma amal baik beratnya, imma amal buruk beratnya. Nanti kalau tengah-tengah diberi syafaat oleh Rasulullah. Mu'tazilah enggak. Mu'tazilah itu kalau orang pelaku dosa besar, itu tempatnya adalah manzilatun baina manzilatain. Tempat nanti teka surga, teka neraka. Gantung namanya manzilah baina manzilatain. Dikafirkan teu, diimankan juga teu. Pokoknya mah aya tempat kedua lah selain kita.
itu kesyirikan. Nah, Al-Baqarah ayat 101 ini kisahnya begini ceritanya. Asbabun nuzulnya ya. Orang Yahudi itu di dalam ayat 101 mereka nabada fariqum minal ladina utul kitab Allah. Mereka itu kecewa. Orang Yahudi di Madinah itu kecewa. Kok kitab sucinya kalah dengan informasi atau wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dengan Quran. Orang Yahudi kecewa Tauratnya itu atau isi kitab suci mereka kok tidak lebih keren dari Muhammad gitu. Kenapa Taurat mereka tidak keren? Kenapa kitab suci? Karena sebenarnya itu bukan Taurat. Itu adalah karya tulis mereka. Karena orang Yahudi dalam banyak ayat diceritakan punya kebiasaan ngarang-ngarang kitab suci. Itu keahlian mereka itu. Yuharrifuna al-kalima mawadihi wa yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Jadi mereka itu punya kecerdasan bisa membuat dan ngarang-ngarang kitab suci. Palsu tentunya. Lalu setelah ngarang kitab suci, para pendeta itu, pendeta Yahudi maksudnya rahib, mengatakan hadza min indillah. Ini dari Allah kitab ini. Padahal buatan tangan mereka sendiri. Allah menegaskan wa ma huwa min indillah. Itu bukan dari Allah, itu palsu itu. Di dalam kitab Taurat asli riba itu haram, baik antar Yahudi atau antar selain Yahudi. Tapi dalam kitab baru riba itu halal, bahkan dihapus. Kisos itu ada dalam kitab Yahudi, tapi yang baru tidak ada kisos. Nama sekarangnya tahu. Tapi dari sejak zaman Nabi itu sudah mereka lakukan. Yang namanya mengganti, mengarang dan ngotak-ngatik kitab suci. Apa yang tidak mereka sukai dalam kitab suci dihapuskan. Dan apa yang mereka inginkan ditulis kembali. Maka kitab suci yang ada pada mereka sebenarnya adalah tulisan ulang para rahib-rahib Yahudi. Nah, ketika di Madinah Yahudi itu melihat, loh, kok kitabnya Muhammad lebih hebat, lebih keren, lebih luar biasa. Dilemparlah itu kitab Taurat mereka. Nabada itu dilempar. Nabada fariqum min ladunil kitab Allah wara'a zuhurihim, ke belakang mereka, dialungkeun. Setelah dialungkeun, mereka dengan bantuan syaitan menulis jampi-jampi dan bacaan-bacaan sihir. Lalu mengatakannya, nih, kitab sihir, kitab kesaktian ini sumbernya adalah dari sihirnya Nabi Sulaiman. Nah, gitu. Yahudi itu kerennya gitu. Bukan keren, jahatnya di situ. Kitabnya dialungkan, dia bikin kitab baru, isinya itu mantra-mantra kesaksian, mantra-mantra kanuragan, mantra-mantra ilmu. Padahal itu dari iblis, dari setan yang mereka abdi itu, dan mengatakannya ini dari kesaktiannya Nabi Sulaiman. Jadi orang yang paling sering mengakui kesaktian Nabi Sulaiman itu orang Yahudi. Misalkan ada orang punya kesaktian menghancurkan tembok ini dalam sekali pukul, lalu mengatakan ini kesaktian Sulaiman. Enggak, itu klaim Yahudi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku punya kesaktian Sulaiman, dipastikan itu berarti dia terpengaruh atau ikut-ikutan langkah orang Yahudi. Karena orang Yahudi sudah keterlaluan mengatakan bahwa ilmu sihir dan ilmu kanuragan mereka itu dari Sulaiman, akhirnya turun ayat Allah mengingkari dan menyatakan kedustaan mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Orang-orang Yahudi itu mengikuti apa yang dibaca mantra-mantra ayat-ayat oleh setan itu dan mengatasnamakannya mulki Sulaiman. Ini ilmunya Sulaiman. Kita tahu Sulaiman itu alaihissalam punya banyak kesaktian yang Allah berikan kepada beliau. Dari mulai punya pasukan jin yang menyelam laut dan membangun gedung-gedung, kulabanain wa minasyayatin kulabanain wa gawas. Dari mulai burung yang bisa berbicara yang beliau pahami, dari mulai angin yang beliau bisa suruh, dari mulai api dan air semua bisa suruh.
Jadi pasukan Sulaiman itu semua alam semesta itu pasukan Sulaiman. Air bisa diperintah, api bisa diperintah, jin juga bisa diperintah, bisa dihukum, dipenjara oleh beliau yang tidak nurut. Kalau orang sudah menguasai angin, Pak, rudal manapun nggak mempan. Air, petir, ya, segala apapun itu Sulaiman kuasai. Memang Allah berikan kemampuan seperti itu. Termasuk kemampuan di dalam hal pasangan. Beliau itu beristrikan 100 orang. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman alaihissalam disebutkan oleh orang Yahudi bahwa ini ilmu Sulaiman, Allah bantah wattaba'u ma tatlu syayatin ala Sulaiman wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman tidak begitu, itu kata Allah. Wa ma kafar Sulaiman. Sulaiman itu tidak pernah melakukan ibadah-ibadahnya orang kafir. Sihir itu ibadahnya orang kafir. Jampe-jampe mantra-mantra jimat-jimat itu adalah tradisi ritualnya orang-orang kafir di zaman itu. Sulaiman sama sekali tidak pernah mengajarkan itu. Jadi Allah mengingatkan Nabi Muhammad, hai Muhammad, jangan percayai orang-orang Yahudi yang ngomong kayak gitu. Mereka yang mengatakan bahwa ilmu kami ini dari Sulaiman itu dusta. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Yang kafir itu setan-setan yang jadi rujukan orang Yahudi dengan mengajarkan ilmu sihir. Kenapa setan itu disebut kafir? Alasannya adalah yu'allimunan nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi setan disebut kafir ketika mengajarkan sihir kepada manusia. Berarti orang yang punya ilmu sihir dan mengajarkan kepada manusia berdasarkan ayat ini kafir. Hanya saja kafirnya masih bisa dimintai taubat. Kalau 3 kali diminta taubat dia bertobat, diterima taubatnya. Tapi kalau 3 kali diminta taubat oleh pengadilan, dia tetap dalam profesinya sebagai penyihir atau penyantet, maka dalam hukum Islam itu jatuhnya kepada kafir dan hukum pidananya di pengadilan adalah hukuman mati. Ini sudah masuk ke fikih juga ini. Pidana kan ada kisos, ada hudud ya. Hududnya ada berapa macam itu. Pencurian, kemudian minuman keras, kemudian perzinahan, kemudian murtad, kemudian ada lagi satu ini sihir, termasuk pidana Islam. Sihir itu termasuk pidana Islam. Kalau kisos itu hanya satu, pembunuhan dan pelukaan, penganiayaan. Lalu ada takzir. Takzir itu hukuman yang tidak ada dalam hudud, tidak ada dalam kisos, ditentukan jumlahnya oleh hakim yang berkuasa untuk berwenang untuk menyidangnya. Nah, jadi setan disebut kafir karena mereka mengajarkan ilmu sihir kepada manusia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Termasuk juga sihir yang berasal dari 2 malaikat yang Allah turunkan ke bumi sebagai ujian orang-orang beriman. Nama malaikat itu adalah Harut dan Marut dari Babilonia. Jadi ada 2 malaikat sengaja Allah turunkan ke dunia, ke muka bumi, mengajarkan ilmu sihir. Tetapi itu sebagai ujian keimanan buat manusia. Dia mau mengikuti Nabi Musa atau ajarannya, ataukah mau melenceng mengikuti ajaran Harut dan Marut yang merupakan guru besar ilmu sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Orang-orang belajar sihir kepada Harut dan Marut. Setiap orang yang belajar sihir kepada Harut dan Marut, 2 malaikat ahli sihir ini mengajarkan sihir, selalu berpesan, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami ini adalah fitnah, ujian buat kalian. Fala takfur, jangan kafir. Jadi Allah menurunkan 2 malaikatnya pengajar sihir itu bukan untuk diikuti, tapi untuk dijauhi sebenarnya. Tapi manusia malah berbondong-bondong belajar sihir kepada Harut dan Marut tanpa mengindahkan larangannya. Jangan kau kafir kepada Allah. Kami itu hanya ujian. Nah, ini juga ilmu buat kita bahwa terkadang sesuatu yang terjadi pada kita mungkin itu terjadi dan ada, tapi bisa jadi itu Allah tidak meridhoinya. Apapun yang terjadi pada kita, terjadi memang itu dengan izin Allah.
Tapi yang jelas kalau Allah tidak meridhoinya jangan diambil. Sihir bisa aja terjadi dan terbukti. Orang punya sihir nih, bisa ngapa-ngapain, bisa terjadi dengan izin Allah tentunya. Tapi itu Allah tidak ridhoi. Ada orang bisa nyantet, mati orang korbannya itu. Apakah terjadi? Bisa terjadi. Tentunya dengan izin Allah. Tapi itu tidak Allah ridhoi. Ada orang gandain uang, kalaupun terjadi menggandakan uang misalnya. Apakah itu terjadi? Bisa terjadi. Karena itu kuatu syaitaniyah, kekuatan setan. Dan Allah tidak ridhoi. Jadi orang yang membunuh dengan sihir ada, orang yang menggandakan uang dengan sihir ada, orang yang membuat sakit seumur hidup dengan sihir ada, orang yang menyantet sampai luka sampai habis ada, bahkan orang yang mencelakakan dengan sihir juga ada. Tetapi itu semua terjadi semata karena izin Allah dan Allah tidak ridhoi. Tidak semua yang Allah izinkan itu diridhoi Allah. Itu patokannya. Tidak semua kejadian yang Allah izinkan terjadi atas kehendaknya itu diridhoi Allah. Betapa banyak kejadian yang Allah izinkan terjadi tapi tidak Allah ridhoi. Itu harus ingat dalam akidah kita. Karena itu merupakan takdir kauni dan takdir syar'i Allah Subhanahu wa taala. Benar ya. Macam tidak diridhoi itu ada sanksinya, hanya sekedar tidak. Sanksinya adalah satu dosa, yang kedua tidak Allah bimbing, tidak Allah berikan pahala, dan tentunya kalau Allah tidak ridho itu murka itu. Dan murka itu berujung pada azab di dunia dan siksa di akhirat. Kalau sesuatu amalan yang tidak Allah ridhoi dikerjakan oleh kita, maka itu akan berujung kepada siksa dunia dan azab di akhirat. Di dalam surat Muhammad itu fakarihu ma anzalallah, orang yang membuat Allah tidak ridho atau Allah menjadi murka, itu adalah balasannya azab di akhirat dan juga hukuman di dunia. Ya, sekali lagi, koruptor itu terjadi dengan izin Allah, betul, tapi Allah tidak ridhoi. Mencopet itu terjadi dengan izin Allah, betul, tapi Allah tidak ridhoi. Sekali lagi, tidak semua yang terjadi karena izin Allah, Allah ridhoi. Maka yang kita cari itu adalah apa yang Allah ridhoi, bukan apa yang terjadi dengan izin Allah. Kalau yang terjadi dengan izin Allah itu takdir, kalau ridhoi itu adalah keriduannya. Insyaallah kita lanjutkan lagi. Materi ini masih banyak, masih dalam, masih panjang, dan tidak bisa selesai dalam waktu yang tepat. Allah taala bershawab, wa taufiq billah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.